Hello everyone, anywhere, everywhere. Terima kasih banyak buat siapapun yang mau menonton video ini. Dan juga terima kasih banyak banget buat siapapun yang mau membagikan video-video dari channel ini. Channel Wartawan Injil, ya, pewartaan terkait Injil Kerajaan Allah. Allahnya adalah God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah yang dikabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini langsung saja saya ingin menjawab suatu pertanyaan dari teman. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah betul konsili-konsili gereja purba yang dikenal sebagai Konsili Nikea, Konsili Konstantinopel, dan Konsili Kalkedon itu tidak sesuai kitab suci? Apakah benar keputusan-keputusan konsili-konsili itu tidak sesuai kitab suci? Jawabannya adalah yes. Betul sekali. Ya. Jadi betul sekali bahwa keputusan dari konsili-konsili gereja Katolik purba itu tahun 325 Konsili Nikea, tahun 381 Konstantinopel, dan tahun 451 Kalkedon. Itu adalah keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ada banyak tokoh teolog dan para sejarawan yang meyakini dan mengetahui dengan pasti bahwa konsili-konsili itu semua tidak sesuai dengan Alkitab. Beberapa di antaranya ini, ada fotonya ya, saya sampaikan. Teman-teman bisa lihat ini. Ini, yang ini, bentar. Yang ini namanya Romo Tom Jacobs, almarhum. Yang ini Profesor Dr. Bono Wiratmo atau Romo Bono. Ini Katolik semua ya. Katolik Roma. Yang ini Bapak Hortensius Florimon Mandaru. Ini masih aktif sampai sekarang. Pak Hortensius ini masih aktif sampai sekarang di penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ketiga tokoh Katolik ini, yang ini emeritus ya, Romo Tom pada saat itu guru besar emeritus ahli dogma dan kitab suci lulusan Roma. Ini Profesor Dr. Bono Wiratmo. Jadi pada seminar tanggal 28 April 2007 di Resto Alam Indah, ya, Alam Indah Resto di Semarang, Jawa Tengah, diadakan seminar besar, dihadirkan 4 narasumber. Yang satu lagi Pendeta Dri Bratao Sudarmo ya. Semua itu mereka semua dosen-dosen, guru besar, ahli kitab suci. Dan audiens yang hadir ada sekitar 300 atau 400 orang. Dan saya salah satunya. Nah, pada saat seminar itu berlangsung mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ada pernyataan yang begitu tegas ketika membahas konsili-konsili gereja. Baik Romo Tom Jacobs ya, Romo Tom Jacobs ini, kemudian Romo Bono, maupun Pak Hortensius, ketiga pembicara ini sepakat mengatakan bahwa keputusan dari konsili-konsili gereja Katolik kuno itu tidak sesuai dengan kitab suci. Bahkan Romo Bono, ini Romo Bono itu yang ini. Romo Bono menegaskan bahwa saya lebih percaya kitab suci daripada bahasa dogma-dogma hasil konsili. Dia juga mengatakan yang menjadikan Yesus sebagai 100% Allah, 100% manusia itu keputusan Kalkedon, bukan kitab suci. Begitu katanya. Romo Tom Jacobs juga mengatakan yang menjadikan Yesus sebagai Allah anak
Itu hasil keputusan konsili. Itu keputusan Nikea, bukan kitab suci. Bapak Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia juga menegaskan hal yang sama. Intinya doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia, ataupun bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, itu semua keputusan 3 konsili ini. Jadi konsili Nikea tahun 325 belum Tritunggal ini keputusannya. Masih bisa dibilang duinitas, dui tunggal. Jadi Allah itu adalah Bapa, dan juga Yesus adalah Allah juga yang Maha Kuasa. Baru di tahun 381, Roh Kudus juga ditahbiskan menjadi Allah yang Maha Kuasa. Jadi rumusan Tritunggal itu sebenarnya tahun 381 diputuskannya di Konsili Konstantinopel. Dan kemudian tahun 451 Konsili Kalkedon itu memutuskan bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Atau yang sekarang kita kenal sebagai Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nah, semua itu menurut tokoh-tokoh Katolik Roma ini. Ini semua tokoh-tokoh Katolik Roma ya. Keputusan konsili-konsili itu adalah tidak sesuai kitab suci. Dan Romo Tom banyak sekali komentar atau pendapat-pendapat Romo Tom. Beberapa ya, saya bacakan beberapa. Itu sebenarnya sempat ada CD-nya dulu, tapi sudah hilang. Romo Bono mengatakan, rumusan konsili Nikaya inilah yang menjadikan Yesus sebagai Allah anak. Yesus bukan Allah, tapi jalan menuju Allah. Daripada bahasa dogma, saya lebih memilih bahasa Alkitab. Kemudian, Pendeta Dri Broto Sudarmo juga mengatakan, Yesus adalah anak Allah, bukan Allah anak. Ini saya tegaskan. Kemudian dari Lembaga Alkitab Indonesia, Pak Hortensius juga mengatakan, Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Perjanjian Baru berbicara Yesus sebagai anak Allah dan tidak pernah Allah anak. Itu katanya Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian Romo Tom Jacobs, saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang benar, ya Bapa itu Allah. Yesus itu jalan menuju Allah. Jadi tegas Romo Tom menolak atau secara iman tidak percaya istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak. Bagi Romo Tom, Allahnya Romo Tom hanya Bapa. Bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus ya. Satu pernyataan yang begitu tegas diungkapkan oleh Romo Tom adalah ketika dia sekitar menjelang hampir jam 4 sore, di pertanyaan terakhir ada orang yang bertanya, Romo Tom, bagaimana pengalaman Romo Tom selama menjadi Kristen? Romo Tom menjawab, dulu sebelum tahun 1974, kehidupan saya tidaklah baik. Dan saat itu, saya yakin Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi setelah tahun 1974 sampai sekarang, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus. Tapi saya berdoa kepada Allah bersama-sama dengan Yesus dengan dorongan Roh Kudus. Saya lebih Kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya. Ya. Jadi ungkapan itu sempat mengagetkan sebagian audiens yang hadir pada saat itu. Romo Tom begitu terang benderang, terus terang belak-belakan mengaku bahwa kehidupannya jauh lebih rohani dan lebih Kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah jalan menuju Allah yang Maha Kuasa. Begitu sahabat-sahabatku, apa pernyataan dari ketiga narasumber ini, tokoh-tokoh Katolik ya. Nah, jelas
konsili-konsili gereja Katolik purba itu tidak sesuai dengan kitab suci. Hasil keputusan dari konsili-konsili itu telah memberitakan atau mengabarkan sosok Yesus yang lain dari yang dikabarkan dalam Alkitab. Kita ingat ya, di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 4 ada tertulis bahwa memang ada Yesus yang lain. Ada Injil yang lain. Ada roh yang lain. Dan para rasul mengingatkan, kamu sabar jika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Nah, keputusan dari konsili-konsili gereja purba itu, itulah Yesus yang lain. Itulah mengabarkan Injil yang lain. Roh atau spirit yang memutuskan hasil keputusan konsili Nikaya, konsili Konstantinopel, konsili Kalsedon, itu adalah spirit atau roh yang lain. Ciri-cirinya roh yang lain atau Injil yang lain dan mengabarkan Yesus yang lain. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan bahwa tidak diajarkan oleh para rasul maupun oleh Yesus sendiri. Nah, jadi Yesus yang lain ini adalah Yesus yang tidak diajarkan oleh para rasul maupun oleh Yesus sendiri. Yaitu diantaranya, Yesus yang lain adalah Yesus yang dikatakan setara dengan Allah Bapa. Yesus yang di Alkitab dikatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 28, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, sedangkan ajaran dari guru-guru palsu yang mengabarkan Yesus yang lain berkata, oh, Bapa dan Yesus itu setara. Padahal Alkitab begitu jelas menjabarkan bahwa Yesus dan Bapa jelas tidak setara. Bahkan Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri jika tidak melihat Bapa yang melakukannya. Itu tertulis di Yohanes pasal 5. Tetapi Injil lain yang mengabarkan Yesus yang lain mengatakan, oh, Yesus itu setara dengan Bapa. Yesus berulang kali di Alkitab dikatakan sebagai utusan dari Bapa. Bapa mengutus Yesus, Yesus diutus Bapa. Bapa mengutus Yesus, Yesus diutus Bapa. Berulang kali banyak ayatnya. Nah, kalau yang namanya setara, saya bisa memukul Anda dan Anda bisa memukul saya. Itu setara. Saya bisa menyuruh Anda bisa menyuruh saya. Itu setara. Nah, Alkitab hubungan antara Bapa dengan Yesus, Yesus tidak bisa mengutus Bapa, tapi Bapa mengutus Yesus. Sudah jelas, utusan tidak setara dengan yang mengutus. Terlebih di Yohanes 14 ayat 28, Yesus tegas mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Kemudian ciri-ciri Yesus yang lain juga dikabarkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang menjelma menjadi manusia. Alkitab begitu jelas mengatakan, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat 17 dikatakan, Allah mengutus anaknya. Jadi yang diutus itu adalah anaknya. Tetapi ajaran Injil palsu mengatakan, oh, Allah mengutus dirinya sendiri. Allah menjelma menjadi manusia. Ya. Yesus yang Alkitabiah dikatakan sebagai adalah Mesias atau Kristus, yang artinya adalah orang yang dipilih, orang yang diurapi oleh Allah, utusan dari Allah. Sedangkan Injil palsu mengatakan
Yesus adalah Allah atau pribadi dari Allah yang maha kuasa itu sendiri. Kemudian Injil palsu dan yang mengabarkan Yesus yang lain ini juga mengabarkan bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia, kemudian mati selama 3 hari. Sedangkan Injil yang asli mengatakan bahwa Allah itu tidak takluk kepada maut, tidak bisa mati. Jadi Allah yang sejati tidak bisa mati. Itu ajaran Injil yang asli. Tapi Injil yang palsu yang mengabarkan Yesus yang lain ini mengatakan Allah pernah mati ketika dia menjelma jadi manusia. Mati 3 hari, kemudian pada hari ketiga bangkit dengan kuasanya sendiri. Sedangkan Injil yang asli mengatakan yang mati itu bukan Allah yang maha kuasa yang jadi manusia, bukan. Yang mati adalah Kristus atau orang yang diurapi oleh Allah. Yang mati 3 hari itu orang yang diurapi oleh Allah. Dan kemudian setelah 3 hari dihidupkan, dibangkitkan kembali oleh kuasa Allah. Ayatnya ada banyak tentang kebangkitan Yesus. Ada ayat mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ada juga ayat mengatakan Allah membangkitkan Yesus. Ya, ada banyak ini ayatnya. Saya mendaftar ada sekitar 25 lebih ayatnya. Salah satunya di 1 Korintus 6 ayat 14. Allah membangkitkan Tuhan. Jadi Allah yang membangkitkan Yesus. Bukan Yesus bangkit sendiri kayak zombie ya. Jadi Yesus yang lain atau Yesus hasil dari ajaran Injil palsu ini adalah Yesus yang kayak zombie. Mati 3 hari terus dengan kekuatannya sendiri bangkit sendiri. Kayak zombie. Ya. Inilah Yesus yang palsu, Yesus yang kayak zombie. Yesus juga dikabarkan sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Seperti ajaran dari konsili Nikea dan konsili Konstantinopel. Ini adalah ajaran dari spirit lain, dari roh lain, bukan dari Roh Kudus. Ini adalah ajaran dari Injil palsu atau Injil yang lain, bukan Injil kitab suci, bukan Injil Allah yang benar. Ya, jadi sahabat-sahabatku yang bertanya seperti itu, apakah benar konsili-konsili Katolik purba itu tidak sesuai kitab suci? Ini yang mengatakan tidak sesuai kitab suci ini Romo-Romo Katolik sendiri. Ini Romo semua ini. Ini guru besar ahli tafsir kitab suci lulusan Roma. Romo Tom Jacob SJ, penulis banyak buku. Mahir bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani dan beberapa bahasa lainnya. Profesor Dr. Bono Wiratmo, ini juga guru besar, profesor, orang Katolik Roma semua ini. Nah, Romo-Romo Katolik Roma sendiri yang mengatakan bahwa keputusan gereja Katolik purba melalui konsili-konsili itu tidak sesuai kitab suci. Nah, ya. Romo Katolik sendiri mengakui bahwa keputusan konsili itu tidak sesuai kitab suci. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan itu Alkitabiah. Ya, itu Injil yang lain, bukan Injil yang asli. Ya, jadi Yesus Kristus yang dikabarkan oleh keputusan konsili Nikea tahun 325 adalah Yesus yang lain. Yesus Kristus yang dihasilkan keputusan konsili Konstantinopel tahun 381 adalah Yesus yang lain. Yesus yang diputuskan dalam konsili Kalkedon tahun 451 yang memutuskan Yesus 100% Allah, 100% manusia adalah Yesus yang lain, yang tidak sesuai dengan ajaran rasuli, tidak sesuai dengan ajaran para rasul, tidak sesuai dengan kitab suci.
Demikian sahabat-sahabat, cukup jelas ya penyampaian saya. Seperti biasa, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, terkhusus kepada yang mengaku sebagai Kristen, kita harus saling memaafkan. 70 kali 7 kali. Baik, sekali lagi terima kasih banyak for everyone who want and like to share some of my videos ya. Terima kasih banyak buat siapapun yang mau membagikan, menceritakan, men-sharekan video-video ada dalam channel Wartawan Injil ini. Sahabat-sahabat, perlu diketahui bahwa channel Wartawan Injil bukan sebuah channel untuk cari uang. Ngumpulin subscriber di YouTube untuk cari uang, tidak. Tapi Injil yang saya kabarkan bukan Injil cari uang, bukan. Bukan Injil untuk menyambung hidup, bukan. Tapi ini adalah pewartaan kabar terpenting di dunia. Ya. Ini lebih penting dari uang, lebih penting dari harta kekayaan apapun juga, lebih penting dari popularitas, lebih penting dari nama baik apapun juga. Sebab ini adalah Injil kebenaran Allah yang berhubungan dengan hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi sekali lagi, channel Wartawan Injil bukan sebuah channel untuk cari uang atau ngumpulin subscriber guna untuk monetisasi atau cari duit, cari penghasilan, bukan. Tetapi sifatnya ini adalah pekabaran, mengabarkan, pewartaan, pemberitaan. Perkara yang mendengar mau percaya atau tidak, itu bukan, that is really not my business. Sama sekali bukan masalah dan urusan saya. Mau percaya atau tidak, apa yang disampaikan dan dikabarkan dalam channel ini, setiap orang bebas. Baik, sekian sahabat-sahabatku. Sampai jumpa di dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Haleluya. Buat saudara-saudari yang mungkin non-Kristen atau yang beragama Muslim, saya ucapkan Assalamualaikum. Yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Ya sama, jadi Salam Alaikum dengan Shalom Aleichem. Sama. Sampai jumpa.